Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya. Saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru. Kita baca satu ayat firman Tuhan saja, yaitu dari Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Matius pasal 11 ayat yang ke-6. Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini, saudara, pasti pernah memiliki satu kata yang kita mendengarkan tadi, yaitu satu kata yang pernah dialami oleh semua manusia, yaitu kecewa. Saudara, kita dari kecil sudah tahu apa artinya kecewa. Mungkin kalau kita terangkan apa definisi kecewa, kita nggak bisa terangkan. Tapi kita tahu bahwa itulah kecewa. Kecewa itu, saudara, kira-kira kalau dibuat dengan bahasa sederhana adalah ketika kenyataan yang kita hadapi atau yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang membuat kita kecewa. Misalnya seorang anak dijanjikan oleh orang tuanya, "Nak, nanti kalau kamu naik kelas, maka papa mama akan ajak kamu jalan-jalan." Ternyata saudara, ketika anaknya naik kelas, bahkan juara, anaknya tidak dibawa jalan. Dan ibunya merasa bahwa itu tidak bersalah. Bagi dia itu nggak masalah sama sekali. Tapi itu bisa menjadi satu pengalaman yang membekas bagi anaknya bahwa dia telah dikecewakan. Saudara, seringkali memang orang dewasa itu bisa bertindak kejam kepada anak kecil, dan pengalaman seperti itu bisa lama, bisa sampai tua. Saudara, ada orang yang mengharapkan, misalnya kalau dia seorang siswa, dia mengharapkan misalnya mungkin dia dapat nilai yang terbaik atau ranking yang terbaik, tapi ternyata tidak dicapai, bisa menimbulkan kekecewaan. Atau seorang bisnismen, saudara, mengharapkan untung, tapi yang didapat sebaliknya, bisa kecewa, saudara. Atau ada orang yang kita sayangi, kita berharap supaya dia terus bersama-sama dengan kita, lalu kesehatannya kita jaga sebaik-baik mungkin, apapun akan kita lakukan. Tetapi saudara, ternyata dia tidak kunjung sembuh, bahkan pada akhirnya meninggal. Itu bisa menimbulkan kekecewaan, saudara. Kekecewaan. Nah, saudara, kekecewaan ini, saudara, kalau kita sebutkan itu ribuan, bisa jutaan. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan ada jutaan contoh daripada kekecewaan itu tadi. Dan kekecewaan ini sebenarnya kita bisa bagi, saudara. Ada kekecewaan mulai dari tingkat biasa sampai tingkat yang begitu tinggi, sampai orang itu mengalami depresi yang begitu besar. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri, saudara, karena kecewa luar biasa. Ya, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang pernah kecewa. Amin. Ya, saya juga pernah kecewa. Saya pernah kecewa begini, saudara. Ya, salah satu dari sekian kekecewaan saya. Saya punya teman sudah puluhan tahun gak ketemu, teman sekolah, gitu ya. Siapa tahu dia juga dengar khotbah ini, bisa juga, ya. Udah puluhan tahun teman satu sekolah dulu, dan boleh dikatakan saya bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh ini. Saya perhatikan juga hidupnya yang memang menurut saya sangat baik, gitu ya. Nah, saudara, dia berada di luar Pulau Jawa, di pulau lain jauh. Suatu kali dia mengatakan, dia bilang, "Immanuel, saya sekarang ada di Tangerang." Oh, saya kaget, senang sekali. Gimana kalau kita bertemu? Oh, langsung. Jadi kita janjian di satu mall, gitu ya. Nah, saya udah bilang ke istri dan kita tetapkanlah hari apa ketemu. Kemudian di mall mana, jam berapa, sudah ditetapkan. Untuk itu saya harus berarti menyisihkan tugas-tugas yang lain, dan sebenarnya ada beberapa tugas yang harus diatur sedemikian lah. Padahal itu bukan hari libur, gitu ya. Jadi ada beberapa yang diatur, gitu ya. Saking senangnya, saking gembiranya, gitu, saudara, ya.
Singkat cerita, ya dengan melalui perjuangan itu tadi, sampailah di mall tersebut. Saya tunggu. Kamu ada di mana? Waduh, dia memang sih minta maaf. Aduh, saya minta maaf sekali katanya. Saya lupa bahwa kita udah janjian. Saya sekarang ada di Cibubur gitu. Aduh, saya salah katanya. Saya salah bahwa, waduh, saya benar-benar salah nih katanya. Ya, kita rupanya udah janjian, tapi ada buat janji lagi, saya lupa janji kita gitu. Hari itu sikap saya kepada dia langsung meluncur gitu, atau udah forget it, just tinggal lupakan saja, gitu ya. Tiba-tiba orang yang tadinya saya kagumi, saya hormati, walaupun teman sekolah gitu, saya hormati, saya kagumi, langsung gitu ya. Tapi saya membereskan diri saya, saudara. Ya, kita tidak boleh berada dalam kekecewaan. Itu berarti Tuhan mengajarkan saya tentang satu hal. Memang manusia, jangan harap manusia bisa mengerti kita. Ya, yang bisa membahagiakan kita bukan manusia. Kalau kita berharap manusia bisa membahagiakan kita, siap-siap untuk kecewa. Suamimu itu tidak bisa membahagiakanmu dengan 100%. Pasangan kita tidak mungkin mengerti kita sedalam-dalamnya. Sahabat kita tidak mungkin mengerti kita sedalam-dalamnya. Yang mengerti kita dan yang memiliki kita sepenuhnya hanya Tuhan saja. Amin. Iya. Saya belajar hari itu satu hal itu, saudara. Waduh, saya sempat kecewa sekali gitu ya. Waduh, ini berarti orang ini menganggap itu seperti apa ya gitu ya. Saya sempat kecewa, tapi untung hari itu saja udah selesai. Dan saya langsung membalikan, saya meneruskan lembaran hidup saya. Lembaran ini udah dilewati. Nggak boleh jadi kekecewaan terus. Apalagi kalau diumbar di medsos gitu ya. Banyak orang yang kekecewaannya pun diumbar di medsos. Gua lagi galau nih, entah apalah gitu ya di medsos. Dari medsos itu pun tidak menjadi berkat. Saudara, mungkin salah satu contoh kekecewaan yang cukup mendalam adalah kalau saudara pernah mendengar kisah meledaknya pesawat Challenger 2 milik NASA Amerika Serikat yang meledak di hari Selasa 28 Januari tahun 1986 ya, dengan seluruh awak penumpangnya itu tewas setelah 73 detik meluncur dari landasan. 73 detik lalu pesawat Challenger itu meledak. Saudara, dikisahkan bahwa ternyata ada kisah di balik tragedi tersebut. Dikisahkan ada seorang pemuda yang sangat berambisi, sangat berharapkan bahwa dia suatu hari kelak bisa jadi astronot. Saudara, dia mendapat surat dan tawaran untuk dilatih jadi astronot. Dia adalah salah satu dari 43.000 pelamar. 43.000 pelamar. Kemudian diseleksi, saudara, menjadi 10.000. Dia masih ada di dalamnya. Diseleksi. Akhirnya dia itu ada di 100 besar setelah melalui seleksi yang ketat dari NASA. Kesehatannya, kecerdasannya, semua diperiksa. Dan dia mengatakan, impian saya adalah menjadi astronot. Itulah impian terbesar saya. Apapun akan saya lakukan. Untuk sampai di pesawat Challenger 2, apapun saya rela lakukan. Apapun rela saya korbankan. Semuanya saya berikan. Asal saja suatu hari kelak saya ada di pesawat itu. Nah, saudara, kemudian dari 100 itu tadi diseleksi. Dan dia mengatakan, itu adalah saat yang lebih mendebarkan lagi. Siapakah di antara kami yang tidak akan lulus? Siapakah di antara kami yang lulus karena diambil hanya beberapa orang saja dari 100 itu tadi. Dan dia berharap, sangat berharap. Bagi dia itu adalah segala-galanya. Saudara, ketika penentuan awak astronot itu tadi, betapa kecewanya orang ini tadi. Disebut namanya adalah Frank Slazak. Karena ternyata yang dipilih itu bukanlah Frank, tapi rekannya Christine. Yang mungkin Frank ini menganggap bahwa dia sebenarnya jauh lebih berbakat daripada Christine. Dia lebih cerdas dan dalam banyak hal dia lebih mengungguli semuanya. Dia kecewa luar biasa, saudara. Kecewa luar biasa.
Dan dia bertanya kepada ayahnya, "Papa, mengapa bisa terjadi demikian?" Ayahnya berkata bahwa segala sesuatu terjadi itu karena ada alasannya. Ada alasan yang kita tidak pahami. Tapi dia tidak mau mengerti. Itu bagi dia dunia ini sepertinya mau runtuh. Dia mengatakan, segala-galanya telah saya korbankan. Waktu saya sudah tunggu berpuluh-puluh tahun untuk ini. Saya dengan setia mengikutinya. Nah saudara, ketika pada tanggal 28 Januari itu saudara, sebelum pesawat itu diberangkatkan, maka awaknya itu tadi, itu helmnya dibuka dulu lalu difoto. Dan orang itu tadi, Frank itu tadi, dengan teriakan yang keras, dia mengatakan, dia menyerukan mimpinya untuk terakhir kalinya. Saya telah mengorbankan segala-galanya supaya saya ada di pesawat itu. Hari inilah hari kehancuran saya. Dia kecewa luar biasa gitu saudara ya. Dan kemudian setelah difoto, para astronot itu tadi memasang pelindung wajah mereka dan mereka melambaikan tangan kepada semua yang ada di landas pacu itu tadi saudara, dan juga disaksikan oleh dunia saat itu. Nah saudara, tapi untung orang ini tadi mengatakan bahwa kekecewaannya yang paling besar, kekecewaannya yang sangat mendasar itu, di mana kekecewaan rasanya dunia itu mau runtuh. Lalu dia bertanya, mengapa begini? Ternyata dijawab dalam 73 detik. Lalu pesawat itu berangkat saudara. Itu hatinya penuh dengan kekecewaan. Tetapi sebagaimana kita ketahui, 73 detik justru pesawat itu tadi meledak dan menewaskan semua penumpangnya. Orang ini tadi baru menyadari, baru ingat perkataan ayahnya, bahwa segala sesuatu itu terjadi karena alasan daripada Tuhan. Dia menulis, saya Frank Slasak masih hidup sampai hari ini untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu baik buat saya. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan hidup saudara. Apakah saudara pernah mengalami kekecewaan? Ya, pernah mengalami kekecewaan. Saudara, kekecewaan kita itu bisa kekecewaan kita itu biasa, bisa juga kekecewaan itu begitu mendasar. Ada orang yang gagal masuk perguruan tinggi tertentu. Mereka itu bisa mereka merasa bahwa dunia ini rasanya mau gelap. Saya pernah juga mendengar satu kesaksian saudara. Dia ingin masuk tentara, gagal masuk tentara. Gara-gara apa? Tingginya kurang 1 senti. Dia berjuang, gimana caranya supaya bisa 1 senti bertambah? Nggak bisa. Akhirnya intinya dia gagal. Hari itu dia kecewa sekali saudara. Tapi ternyata justru Tuhan mengubah hidupnya. Dia mengatakan, untung hari itu saya tidak jadi tentara. Ternyata dia menjadi orang yang lebih dikenal. Salah satu mungkin personil daripada grup itu yang kita kenal ya, Sion Gideon ya, pernah menyaksikan begitu gitu ya. Dia menjadi tentara tapi kurang 1 senti lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita renungkan ya, setiap kita memiliki kekecewaan. Lalu saudara, mungkin yang menyebabkan kekecewaan itu bisa keadaan, bisa juga adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Kita bisa ingat siapa saja yang mengecewakan kita. Kalau kita buat daftar, orang yang pernah mengecewakan saya ini. Tapi pernah nggak kita membuat daftar? Siapa yang pernah ku kecewakan? Siapa saja sih yang pernah ku kecewakan? Jangan-jangan anak kita diam-diam kecewa dengan kita. Jangan-jangan pasangan kita diam-diam kecewa dengan pasangan kita, dengan hidup kita. Jangan-jangan orang yang kita anggap paling dekat dengan kita, dia diam-diam bisa kecewa dengan kita. Nah, saudara, ini yang perlu kita pertanyakan. Dan yang paling serius yang perlu kita perkarakan adalah, selain daripada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita kecewakan, pernahkah kita mempertanyakan? Pernahkah kita perkarakan? Jangan-jangan hidupku ini juga telah mengecewakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi itu oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki hati dan perasaan. Amin. Sebenarnya Tuhan juga dia memiliki target dalam hidup kita. Memiliki harapan dalam hidup kita. Ini catat baik-baik saudara. Tuhan memiliki target dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memiliki harapan dalam hidup kita masing-masing.
Paling tidak saudara, ada dua harapan daripada Bapa di surga bagi kita. Saudara siap mendengar? Amin. Pertama saudara, secara umum adalah Bapa di surga mau supaya kita hidup seperti Tuhan Yesus. Bapa di surga mau supaya kita sempurna seperti Dia, dan Yesus Kristus adalah contoh daripada hidup yang sempurna itu. Jadi Bapa di surga mau supaya hidup kita memperagakan kehidupannya Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Dalam karakter saudara. Bagaimana mengasihi? Lihat contoh Tuhan Yesus. Bagaimana cara berkorban? Lihat kehidupan Tuhan Yesus yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana cara mengampuni? Lihat kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus yang harus menjadi cermin bagi kita. Saudara, seringkali kita menganggap bahwa kita sudah cukup baik. Kalau kita menganggap bahwa kita sudah cukup baik, mengapa saudara? Karena kita bercermin kepada orang lain. Seringkali kita menganggap bahwa kita sudah cukup baik karena cerminnya salah. Misalnya begini, ya kalau seperti saya seperti ini mah, ya lumayan lah dibanding daripada dia. Kalau seperti saya udah lumayan gitu ya. Dibanding lagi dengan si A, si B, si C, si D, ya saya udah lumayan. Nah, saudara, cermin yang kita pergunakan salah. Bapa di surga mau supaya cermin yang kita pergunakan adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bercermin kepada Tuhan Yesus, oh ternyata, waduh, ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam hidup kita. Mungkin kita merasa diri kita udah sabar. Tapi lihat Tuhan Yesus, kesabarannya Tuhan Yesus. Nah, contoh itu saudara. Jangan kita merasa, oh saya sudah hebat. Banyak orang yang diam-diam mungkin udah tinggi hati. Wah, dia merasa lebih sabar dari yang lain. Tapi begitu kita bercermin melihat kepada Tuhan Yesus, baru kita sadar bahwa dalam hal kesabaran pun kita masih perlu belajar lagi. Saudara, belajar kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada dua yang diharapkan oleh Bapa di surga kepada kita yang harus kita lakoni supaya Bapa di surga tidak kecewa dengan hidup kita. Sebab Bapa di surga adalah pribadi yang memiliki hati dan perasaan. Banyak orang Kristen yang tidak peduli dengan perasaan Bapa, saudara. Yang kedua adalah masing-masing kita ada tugas tertentu yang unik yang Tuhan berikan bagi kita, di mana tugas itu hanya dapat diselesaikan, hanya dapat dijalani dan diselesaikan oleh kita masing-masing. Tugas saya berbeda dengan tugas saudara. Masing-masing tugas kita berbeda. Tugas Pak Robi berbeda dengan tugas Pak Purba. Ya Pak Purba dia punya tanggung jawab tersendiri yang harus dia selesaikan di hadapan Bapa di surga. Tugasnya Pak Jeffrey berbeda dengan tugasnya Pak Yopi. Berbeda dengan tugasnya Pak Ruben. Berbeda dengan satu sama lain. Masing-masing kita unik. Untuk itu kita tidak perlu iri melihat orang lain, saudara. Makanya karena Tuhan memiliki tugas bagi kita masing-masing, maka Tuhan memberikan kita keunikan yang berbeda satu sama lain. Saudara kalau perhatikan yang namanya Immanuel Gilead, coba saudara perhatikan. Yang mirip-mirip sih ada ya. Tapi betul-betul persis seperti saya, susah kan mencarinya. Halo? Ya yang mirip-mirip dikit mungkin ada. Mirip gitu ya. Tapi yang persis seperti saya, ya nggak ada. Karena memang Tuhan tidak mau memfotokopi, karena masing-masing kita unik. Kita bukan seperti sepatu Nike, semuanya dicetak, tek, semua sama. Tapi kita unik satu sama lain. Untuk itu saudara tidak perlu sombong dan tidak perlu iri satu sama lain. Katakan amin. Iya. Untuk itu saudara ada yang dipercaya. Misalnya saudara, ada yang dipercaya 2, ada yang dipercaya 3 dan sebagainya. Mengapa? Sebab Tuhan mempunyai tugas yang berbeda yang harus kita emban masing-masing saudara. Yang dimana kita harus mengemban tugas kita masing-masing. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali dengan hal ini tadi saudara, maka firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah saudara, ternyata saudara, tidak sedikit orang Kristen yang pada akhirnya ternyata kecewa kepada Tuhan Yesus. Lalu menolak Tuhan Yesus. Mengapa? Mulai dari zaman Alkitab
Sampai hari ini tidak sedikit orang Kristen yang kecewa lalu menolak Tuhan Yesus. Mengapa saudaraku? Karena mereka salah konsep, mereka salah pengertian. Satu kali saudara, di Alkitab juga dikisahkan bagaimana seorang muda yang kaya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi pertemuannya juga berakhir dengan kecewa. Dia bertanya, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang dikatakan oleh kitab suci? Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Dan orang muda itu tadi mengatakan, semua itu telah aku lakukan. Dan Tuhan Yesus tidak membantah bahwa orang ini memang telah melakukan. Tuhan Yesus mengatakan ada satu yang kurang dalam dirimu. Yaitu apa? Juallah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku, kata Tuhan Yesus. Mendengar itu tadi saudara, orang muda yang kaya ini tadi menjadi kecewa. Mengapa dia kecewa? Karena hartanya banyak. Mengapa dia kecewa? Karena dia pikir kalau mengikut Tuhan Yesus bisa saja mungkin dia akan jadi lebih kaya, dan ini semua berorientasi kepada perkara-perkara jasmani. Kalau kita berorientasi perkara jasmani mengikut Tuhan Yesus, kita pasti akan kecewa. Makanya dikatakan bahwa kalau orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan pengertian yang benar, dengan niat yang tulus, saudara, tidak akan pernah kecewa. Ada satu pernyataan daripada pendeta yang sudah almarhum, yang juga luar biasa, saudara. Namanya pendeta Dr. Billy Graham. Ketika beliau itu wafat, saudara, kalau tidak salah hampir 100 ya. Sampai 100 ya? Hampir sampai 100. Saya baca dalam ketika dia tua gitu ya, saudara. Saya baca di renungan hariannya, ada satu kalimat yang membuat saya sangat tersentuh. Dia berkata begini, saya telah pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia. Dan dia mengatakan, tapi belum pernah satu kali pun saya mendengar orang yang setia ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus sampai seumur hidup mereka. Kalimat ini belum pernah saya dengar, kata Billy Graham, di mana mereka mengatakan, saya kecewa dengan Tuhan Yesus. Billy Graham mengatakan, belum pernah saya menemukan orang yang setia mengikut Tuhan Yesus, lalu mereka mengatakan, aku kecewa karena aku mengikut Tuhan Yesus. Karena aku telah memberikan segala-galanya, ternyata saya tidak mendapat apa-apa. Billy Graham mengatakan, tidak pernah aku menemukan orang seperti itu. Jadi saudara, dulu waktu saya masih muda, saya pernah mendengar orang Kristen berkata begini, saya kecewa dengan Tuhan, katanya. Dulu itu saya berpikir orang ini hebat sekali, luar biasa sekali. Dulu saya kagum dengan kata-kata itu, saudara. Dimana kalau orang mengatakan, saya kecewa dengan Tuhan, gitu. Dulu saya kagum, karena saya belum pernah mendengar kata-kata itu, gitu ya. Ternyata ada orang yang menurut saya sangat aktif, dan dia mengeluarkan kata-kata itu. Katanya dia kecewa dengan Tuhan. Tapi saudara, seiring dengan jalannya waktu, ternyata saudara, siapa kita sehingga kita boleh berkata, aku kecewa dengan Tuhan Yesus? Ngaca dulu. Kita tidak berhak mengatakan bahwa kita kecewa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita tidak berhak mengatakan bahwa saya kecewa dengan Tuhan. Sama sekali tidak berhak mengatakan demikian. Saudara perhatikan orang di luar Kristen, saudara. Saya pernah baca satu artikel, saudara, di mana seorang pembicara mengatakan bahwa dia melihat foto-foto waktu meletusnya Gunung Agung di Bali. Itu orang-orang di Bali itu kan bukan orang Kristen, orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu, saudara. Itu luar biasa. Itu penderitaan yang hebat. Tetapi seorang Hindu itu, saudara, tidak pernah keluar kalimat dari mulutnya di mana dia mengeluh kepada Tuhan. Lihatlah saudara-saudara kita, saudara, yang bukan Kristen, agama yang lain. Lihat di agama mayoritas. Dalam segala hal mereka selalu mengatakan, ya, alhamdulillah. Bukankah ini seharusnya juga mendorong kita? Mereka
mereka pun mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya yang non-Kristen saja mengajarkan kita untuk bersyukur, apalagi kita yang Kristen. Harusnya dalam segala hal kita bersyukur kepada Tuhan dan tidak perlu kecewa kepada Tuhan. Saudara, dari semua kekecewaan yang tadi saya sampaikan, saudara, maka ada satu kekecewaan yang benar-benar yang disebut sebagai kekecewaan. Dan jangan sampai kita kepada kekecewaan tersebut. Satu-satunya kekecewaan yang benar-benar kekecewaan, dan inilah yang pantas disebut sebagai kekecewaan, yaitu kalau kita ditolak dari hadirat Allah, kalau kita tidak diterima oleh Tuhan, kalau kita tidak diterima di hadirat Allah, itu baru kecewa namanya. Itu baru kekecewaan yang sesungguhnya. Itu baru kegagalan yang sebenarnya. Kalau saudara belum ditolak oleh Tuhan, maka saudara, semua kegagalan-kegagalan, entah saudara gagal berumah tangga, gagal bekerja, entah saudara banyak hal kegagalan-kegagalan kita dibanding dengan kegagalan yang ditolak oleh Tuhan, maka itu sebenarnya bukanlah kegagalan. Kegagalan yang sesungguhnya adalah kalau kita ditolak dari hadirat Allah. Kalau kita dibuang dari hadirat Allah, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Ini harus kita perkarakan. Untuk itu kita harus terus berurusan dengan Tuhan. Apakah saudara berurusan setiap hari dengan Tuhan? Saudara, ini yang harus kita lakukan, saudara. Setiap hari kita mesti berurusan dengan Tuhan. Perbanyaklah urusan kita dengan Tuhan. Tadi itu renungan harian dari Bapak Rohani kita. Maka urusan yang paling mulia adalah berurusan dengan Tuhan, bukan dengan pejabat. Ada orang yang berurusan dengan pejabat, hanya dengan pejabat saja. Selalu yang dibicarakan pejabat ini, pejabat ini. Fotonya juga dengan pejabat, foto-foto dengan pejabat. Foto dengan jenderal ini, jenderal itu. Kalau terjadi masalah, jenderal itu bisa bikin apa? Pejabat itu bisa bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa. Saudara, banyak orang begitu ya, tebar di medsos, foto dengan ini, dengan ini. Itu sebenarnya kalau kita tidak sadari, saudara, kita bisa, istilahnya Bapak Gembala kita, melacurkan diri kepada orang-orang yang kita anggap hebat. Tidak ada yang hebat selain daripada Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iya, kita diajarkan, saudara, oleh firman Tuhan, dan juga kita bersyukur atas Bapak rohani kita mengajarkan kita untuk senantiasa berurusan dengan Tuhan. Saudara, nah ini saudara, mari kita mulai melatih diri kita lebih banyak berurusan dengan Tuhan, saudara. Banyak orang yang kurang berurusan dengan Tuhan dengan berbagai alasan. Sibuklah, inilah dan sebagainya. Nah, saudara, kita harus melatih diri kita. Saudara masih ingat? Setiap hari paling tidak kita menghadap Tuhan, berbicara dengan Tuhan minimal berapa menit, saudara? 30 menit ya, saudara. Minimal. Bagi kami pelayan-pelayan Tuhan, itu nggak boleh 30 menit saja, saudara. Minimal 1 jam gitu, saudara. Itu minimal. Saudara, saya mau beritahu, contoh misalnya begini. Supaya sehat, jalan kaki itu minimal berapa, saudara? Kan juga 30 menit, betul kan? 30 menit. Nggak mungkin misalnya karena udah misalnya obesitas, ya udah nanti aja deh. Lalu jalan misalnya 5 menit saja. Apa itu mengurangi obesitas? Ya tidak. Jadi memerlukan ketekunan. Setiap hari misalnya jalan kaki misalnya 30 menit atau 40 menit. Lalu betul-betul dilaksanakan dengan benar, saudara. Ya. Bisa nggak orang itu sehat? Dia hatinya sungguh-sungguh berolahraga. Dan dia mengatakan, tadi sudah olahraga belum? Sudah. Tapi kamu kok nggak ada di lapangan? Saya olahraga dalam hati, gitu. Saya olahraga dalam hati, gitu.
Sama seperti orang berurusan dengan Tuhan. Hari ini sudah berdoa kepada Tuhan, ya sudah hati saya selalu berbicara kepada Tuhan gitu. Tapi sambil berbaring gitu ya. Bahkan ada orang yang berada di meja perjudian pun, sekalipun saya di meja judi, hati saya tetap buat Tuhan bro, gitu. Di meja judi, nggak tahu. Ya saya berdoa supaya Tuhan juga kuduskan meja judi ini, sama seperti meja perjamuan kudus, gitu. Nah saudara, bagaimana orang itu bisa suci saudara? Ya. Jadi bukan hanya masalah hati, tapi juga kita ambil langkah, saudara. Yuk kita sama-sama ini ya, kita sama-sama saudara. Saudara tahu nggak? Salah satu apa bedanya kalau misalnya jalan, misalnya katakanlah kita misalnya olahraga nih, keliling lapangan misalnya 10 kali. Apa bedanya kita olahraga sendiri dengan teman kita 10 orang? Dalam hal apa? Oh ya memang kita sama-sama jalan, tapi kalau kita rame-rame jalan kaki 10 orang, itu lebih bersemangat, betul nggak saudara? Lebih bersemangat. Bahkan yang lain juga akan, saya juga jangan terlihat jadi loyo lah, nanti nggak enak dilihat gitu ya. Jadi semangat. Kalau yang lain juga, gimana? Udah capek, ayo gitu ya. Yang lain memberi semangat. Nah saudara, barangkali mungkin di grup kita juga begitu. Ya nanti saling ingatin ya, kita tunggu nanti. Halo, sudah berurusan dengan Tuhan hari ini gitu. Itu bagus itu saudara. Amin. Gitu, jangan misalnya ini orang ini reseh banget sih gitu ya. Bagus. Sudah saya pernah katakan bahwa di gereja kita butuh orang yang cerewet. Orang apa? Cerewet untuk hal-hal yang baik. Misalnya di grup kita, jangan lupa ibadah minggu. Itu orang cerewet, tapi itu cerewet yang bagus. Amin. Ayo kita ini ibadah gitu. Saudara, saya menantikan orang-orang cerewet di gereja kita. Amin. Orang cerewet saudara. Mungkin saudara mengatakan, aduh Pak Emmanuel, saya cerewet banget, doakan supaya saya nggak terlalu cerewet. Saya mengatakan, biar tetap cerewet. Kalau dulu cerewetnya nggak benar, sekarang cerewet yang benar. Gitu. Kecuali kalau misalnya cerewet yang tidak benar, itu yang keliru. Tapi kalau cerewet yang benar, di gereja itu saudara sangat dibutuhkan orang-orang yang cerewet. Yang mengingatkan, ayo jangan lupa ibadah, ayo kita sama-sama. Atau misalnya mengingatin, Pak, hari Minggu besok jangan lupa ibadah ya Pak. Ajak istri, ajak anak-anak, ajak ponakan, tetangga juga, ajak gitu ya. Waduh, orang cerewet seperti itu saudara, itu berkenan di hadapan Tuhan. Halo, amin. Ya, jangan saudara pikir orang-orang kalem itu lebih baik. Orangnya kalem, apapun yang terjadi dia diam, diomelin diam. Apapun juga diam, bom meledak biar dia tetap diam gitu. Ini diamnya pasti udah aneh nih ya. Apapun terjadi diam gitu ya. Saudara, ada orang yang begitu. Ada orang yang waktu pacaran dulu, kalau misalnya dia bilang, saya seneng banget dengan pacar saya gitu. Kenapa? Dia pendiam, apapun yang terjadi diam. Saya senang. Biasanya saudara, kalau misalnya wanita yang banyak bicara itu, dia pasti akan cari pacar yang pendiam. Coba perhatikan saudara. Saya perhatikan juga pasangan-pasangan kita di sini juga begitu. Kalau istrinya banyak bicara, suaminya jarang bicara, ya kan? Kalau misalnya suaminya banyak bicara, istrinya yang kurang, gitu ya. Ya, saya pernah masuk di satu rumah saudara. Kali ini agak berbeda. Suaminya pendiam, istrinya pendiam, anak-anaknya 1-5 semua pendiam. Jadi waktu kita makan di meja makan, itu uniknya nama-nama anaknya itu berdasarkan abjad A, B, C, D. A misalnya Agus, B Budi, begitu seterusnya, ya. Lalu C lalu D Dimas, itu anak sekolah minggu saya dulu, gitu ya. Jadi waktu saya di rumah itu kita makan, itu saya terus yang berbicara, Bapak gimana kabarnya? Baik, gitu ya. Oke, nah terus itu terus Ibu, baik gitu ya. Sambil makan. Terus kan diam itu kan. Saya pikir juga kalau di meja makan nggak salah lah kalau ini. Saya jadi ini. Terus saya tanya, kalau adik ini gimana? Kelas berapa? Kelas ini. Udah, ditanya kelasnya itu aja dijawab. Gurunya siapa? Bapak atau ibu guru? Bapak gitu. Itu aja. Akhirnya saya berpikir, kayaknya hanya saya sendiri yang berbicara gitu. Akhirnya udah. Saya diam aja dah, udah diam aja gitu ya, diam gitu ya, diam. Betul-betul karena itu malam gitu ya, itu betul-betul seperti tinggal di setel lagu ini. Malam kudus, sunyi
sunyi senyap. Itu kalau di setel lagu itu pas sekali waktu di situ gitu ya. Malam kudus, sunyi senyap ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu. Jadi masing-masing kita juga begitu, saudara. Unik. Ada orang yang memang banyak bicara gitu ya. Ada memang pendiam gitu ya. Ada yang berbicara seperlunya. Kalau yang pendiam, saudara juga jangan ajak, ayo dong banyak bicara, ayo dong. Enggak, biarkan aja. Biarkan dia lebih banyak mikir gitu. Sebab kalau orang pendiam itu lebih banyak mikir. Orang yang banyak bicara kurang mikir ya. Yang penting bicara, mikirnya belakang gitu ya. Nah, saudara tahu mana lebih mudah bicara daripada mikir? Halo. Lebih mudah bicara. Mikir itu sulit, maka sedikit orang yang melakukannya. Tapi ada orang yang mau mikir, udah biarkan dia mikir gitu. Oh ya, begini ya. Ada orang yang terus mikir gitu ya. Mikir gitu. Itulah bedanya pria sama laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki itu Pak Robi katanya, kalau pria dia berpikir dulu baru berbicara. Laki-laki bicara dulu, mikirnya belakangan gitu. Kalau pria katanya segala sesuatu menggunakan otak. Kalau terpaksa baru menggunakan otot. Itu udah terpaksa baru menggunakan otot. Tapi kalau laki-laki katanya sedikit-sedikit menggunakan otot. Dikit menggunakan otot. Kalau terpaksa baru menggunakan otak. Kalau punya katanya. Waduh gimana? Kalau punya. Iya kalau punya. Kalau nggak punya itu masalahnya gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan berharap pada manusia supaya kita tidak kecewa. Mulai dari sekarang kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan supaya kita jangan mengecewakan Tuhan, dan di kemudian hari kita jangan merasa bahwa kita dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan berkali-kali mengatakan, perbaiki diri, supaya waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita disambut oleh Tuhan. Mau disambut oleh Tuhan, saudara? Ya kan, kita mau disambut oleh Tuhan. Saudara, ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan bisa juga menyatakan kekecewaannya begini. Ya, kamu masuk surga sih masuk, tapi saya kecewa juga nih melihat kamu. Kamu gak maksimal gitu ya. Kan rasanya juga gimana gitu. Ya, lebih baik Tuhan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara yang kecil, sekarang terimalah perkara-perkara yang lebih besar. Saudara, yuk kita belajar setia dengan perkara yang kecil, saudara. Mungkin di gereja ini, saudara, kita mulai dengan perkara-perkara yang kecil. Ada yang ditugaskan misalnya penerima jemaat. Itu, saudara, itu sepertinya tugas yang kecil, sederhana. Tapi, saudara, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tahu yang namanya ada dulu seorang tokoh Hindu India namanya Mahatma Gandhi. Dia tertarik sekali, senang sekali dengan ajaran Tuhan Yesus. Khususnya di Matius pasal 5 sampai dengan 7. Itu kan khotbah Tuhan Yesus di buku itu. Itu setiap hari dibaca oleh Mahatma Gandhi. Dia senang sekali. Waduh, kalau begini katanya, ini ajaran Tuhan Yesus. Ini berarti agama yang paling benar adalah agama Kristen. Nah, ketika beliau ada di Afrika, dia ingin satu kali betul-betul tergerak untuk datang ke gereja. Dan hari itu dia mempersiapkan dirinya datang ke gereja, saudara. Padahal dia seorang Hindu. Saudara, dia datang ke gereja, dia bertemu dengan penerima jemaat, tetapi saudara, sayang sekali, penerima jemaat di gereja itu tadi sangat tidak bersahabat. Dia bilang, loh, apa nggak salah nih datang ke sini? Ya gitu, coba. Orang mau datang ke gereja. Saudara, setiap orang yang datang di tempat ini, saudara, kita harus belajar ramah. Setuju nggak? Ramah ya, saudara ya. Apa nggak salah datang ke sini katanya gitu. Loh Pak, ini gereja ini khusus untuk orang-orang kulit putih loh. Bapak coba lihat, Bapak. Memang sih putih juga, tapi putihnya ketuaan, tahu nggak gitu. Putih tua, hitam. Waduh saudara, waduh. Hari itu saudara, hari itu Mahatma Gandhi kecewa sekali. Dia mengatakan, saya baru tahu bahwa Kristen juga ternyata begitu ya. Dia kecewa sekali saudara. Makanya dia mengatakan, Christian no, Christ yes. Tuhan Yesus oke, tapi orang Kristen yang dia mengatakan, saya kagum kepada Tuhan Yesus, tapi kepada pengikutnya ogah ketemu dia gitu.
Saudara, jangan sampai orang di luar justru menghina Tuhan Yesus gara-gara kelakuan kita, saudara. Gara-gara kelakuan kita. Nah, saudara, itu yang pertama. Jadi Mahatma Gandhi gagal menjadi Kristen gara-gara apa? Penerima tamu yang tidak bertobat. Maka penting sekali. Saudara tahu nggak? Nanti begitu kita ke surga, siapa penerima tamunya, saudara? Tuhan Yesus. Nah, ingat ini. Kan Tuhan Yesus yang menyambut kita. Hai, gitu ya. Langsung Tuhan Yesus nggak duduk. Siapa itu? Suruh datang ke sini. Enggak. Tuhan Yesus datang. Oh, masuk gitu ya. Ingat, saudara. Jadi kalau misalnya saudara sebagai penerima tamu, sebagai penerima jemaat, saudara sedang mewakili Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Ya. Maka saudara menjadi anggota GSKI, salah satu syaratnya adalah harus bisa senyum. Amin. Ya. Kalau misalnya ini, mungkin kalau misalnya wajahnya tegang, mungkin bisa diterapi nanti dulu gitu ya. Mungkin tak ada penyakit gitu ya. Bisa juga karena sakit gigi gitu. Jadi apa yang menjadi wajah tegang, itu dicari. Jangan tegang, jadi orang lain jadi takut, saudara. Mungkin saudara mengatakan, Pak Immanuel, apa sih urusannya wajah tegang dengan ini terima berkat gitu. Kalau saudara wajahnya misalnya menakutkan, orang lain jadi apalagi bisa dapat serangan jantung loh dia gitu. Salah dan terjadi apa-apa karena gara-gara wajah kita kurang ramah. Bukankah kita berdosa di hadapan Tuhan? Tetapi saudara, kalau wajah kita baik, wajah kita ramah, saudara, maka itu menjadi berkat bagi kita, saudara. Saya mau tanya pada saudara, senyum itu bayar enggak, saudara? Senyum itu gratis gitu ya. Kalau yang gratis saja saudara pelit memberikannya, jangan harap saudara akan memberikan uang deh. Kalau yang gratis saja kita pelit, yang gratis saja kita pelit. Nah, saudara, maka saudara, senyum itu pun juga adalah sesuatu yang menular. Coba lihat dulu kiri kanannya, tularkan senyum pada dia. Nular enggak gitu ya? Menular enggak kira-kira? Nular ya, menular. Jadi firman Tuhan mengatakan apa yang saudara tanam itu yang dituai, gitu ya. Kemudian saudara menuainya juga hari itu juga. Saudara, biasanya kalau saudara menanam misalnya tanaman apapun juga kan ditanam hari ini kan nggak langsung berbuah hari ini kan ya. Tetapi yang namanya senyum itu saudara tabur senyum, saudara hitungan detik langsung terima tuaiannya. Yang setuju kata amin? Nggak mungkin setelah seminggu baru gitu. Misalnya saudara senyum pada dia diam aja. Lalu minggu depan dia senyum. Kenapa? Ya, minggu kemarin gitu ya. Minggu kemarin kamu senyum, sekarang saya berikan senyuman saya gitu ya. Telat gitu ya. Nah, saudara, itulah sebabnya hari ini saudara, kesimpulannya adalah jangan mengecewakan Tuhan. Dan kita mempersiapkan diri kita supaya kita tidak kecewa di kemudian hari. Dan saudara, yang terakhir adalah saudara, apapun kekecewaan yang pernah kita alami saudara, ya, itu belumlah kekecewaan yang sesungguhnya. Kekecewaan kita yang paling berat bisa Tuhan izinkan supaya kita jangan masuk kepada kekecewaan yang sesungguhnya itu tadi. Maka pada akhirnya kita akan bersyukur, saudara. Saya terakhir sedikit menyaksikan ya. Lupa tadi saya. Berapa hari yang lalu, saudara, teman saya sesama pelayan Tuhan, dia menceritakan kekecewaannya, saudara. Istrinya kecewa sekali. Kecewa kenapa, saudara? Dia bilang begini, gara-gara menyelamatkan uang beberapa ratus ribu, istrinya tertipu puluhan juta gitu. Kalau nggak salah isi tol gitu, kartu itu gitu ya. Katanya Shopee. Saya nggak tahu, saya agak jarang berurusan dengan itu. Nah, lalu ternyata yang melayani dia ini ternyata adalah penipu. Lalu dia digiring ke ATM kalau nggak salah. Lalu dibilang, pencet ini, tekan ini. Tekan misalnya 99, kodenya nih 999. Ternyata itu tanpa disadari itu dia sudah mengirim uang 9.999 itu maksudnya. Jadi waktu dicek saldonya katanya tinggal beberapa ratus ribu. Nah, mungkin tak berapa kali dia udah kirim begitu. Dan istrinya ini mengatakan begini, Pak, bagaimana kita nggak kecewa katanya. Beberapa kali Natal kita nggak pulang kampung. Kita hemat, kita tidak boros uang. Supaya apa? Makan juga artinya
nggak boros-boros gitu ya, supaya nanti kita bisa pulang kampung dan waduh dia kecewa sekali gitu saudara. Nah tapi untunglah ini hamba Tuhan ini dia yang ingin saya sampaikan saudara, kadang-kadang kekecewaan itu bisa begitu mendalam dalam hidup kita. Tetapi saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, memang seringkali juga Tuhan izinkan kekecewaan, kita ditipu dan sebagainya. Tetapi saudara, yang benar adalah bagaimana kita meresponi. Dan pada saatnya kita akan mengetahui bahwa sebenarnya seringkali kita diizinkan mengalami kekecewaan, dan di balik kekecewaan itu ternyata ada berkat Tuhan. Gitu ya saudara ya. Nah, rekan saya ini tadi dia belum cerita apa maksud Tuhan di balik itu karena kejadiannya baru saudara. Tapi ingin saya sampaikan bahwa itu kalau kita ditipu dan kecewa itu bisa mendalam sekali. Tetapi saudara, dibanding dengan kekecewaan kita dibuang dari hadirat Tuhan, maka kekecewaan seperti ini pun tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Maka untuk itu biarlah kita mempersiapkan diri supaya kita tidak mengecewakan Tuhan dan kita tidak dibuang oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang tetap bersyukur dalam segala keadaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.